Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arlina Mitaudiastuti yang pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator sekaligus pemapar materi pertama. Kemudian rekan saya yaitu Dian Eka Rahmawati sebagai pemapar materi ketiga, dan yang terakhir Erica Levinda sebagai pemapar materi yang kedua. Pada kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pengantar penyusunan anggaran belanja dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Langsung saja untuk subjudul yang pertama yaitu tujuan dan fungsi anggaran dalam sistem keuangan daerah. Tujuan pembuatan anggaran yaitu untuk perencanaan secara konseptual yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Adapun fungsi anggaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, koordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. Keempat fungsi tersebut masing-masing memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo tahun 2004, peran anggaran daerah berdasarkan fungsi utamanya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang antara lain digunakan untuk pertama merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Ketiga, mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan yang terakhir, untuk menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan antara lain untuk mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemda, kemudian mencegah adanya overlapping, understanding, dan salah sasaran atau misappropriation dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Dan yang terakhir sebagai memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erica Levinda. Selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. D. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan untuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau pengguna dana publik untuk kepentingan tertentu. E. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. F. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemda kepada pemberi wewenang atau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. G. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis efektif dan efisiensi dalam mencapai target kinerja. Fungsi lain anggaran. Fungsi lain anggaran terdiri atas 3 fungsi, antara lain alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Yang kedua, estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Yang ketiga,
Proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan ABK merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Adapun ciri dari pendekatan tersebut adalah komparatif, terintegrasi, dan lintas departemen. Proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan, dan adanya skala prioritas. Analisis biaya manfaat berorientasi pada input, output, dan outcome, serta adanya pengawasan kinerja. Beberapa jenis pendekatan anggaran dalam NPM yaitu anggaran berbasis kinerja, zero-based budgeting, dan planning programming and budgeting system. Untuk periode saat ini, pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan pendekatan penyusunan anggaran sesuai konsep NPM, yaitu anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting atau PBB, kerangka pengeluaran jangka menengah MTEF, dan anggaran terpadu atau unified budget. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Eka Rahmawati. Baiklah, di sini saya Dian Eka Rahmawati akan melanjutkan materi performance based budgeting. Performance based budgeting adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pengeluaran dan hasil. Yang pertama, mengutamakan pengupayaan pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang telah ditetapkan. Yang kedua, disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam 1 tahun anggaran. Program dan kegiatan disusun berdasarkan rencana strategis kementerian atau lembaga atau SKPD. Adapun tujuan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas belanja yaitu efektif dalam mencapai sasaran pembangunan dan efisien dalam pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya kejelasan tentang keluaran yang dicapai, kejelasan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran, dan kejelasan tentang penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, Medium Term Expenditure Framework atau MTEF adalah penyelarasan perumusan kebijakan pengeluaran dan kemampuan penyediaan dana dan pengeluaran pemerintah yang lebih mencerminkan prioritas pemerintah, memelihara kelanjutan fiskal dan meningkatkan disiplin fiskal, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran, serta mendorong pengalokasian sumber dana agar rasional dan realistis. Adapun tujuan dari MTEF adalah menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan, yaitu kebijakan tidak akan berubah kecuali karena berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan yang telah ditetapkan dijamin pendanaannya. Selanjutnya, Unified Budget. Unified Budget adalah pendekatan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh jenis penganggaran baik menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila kami ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.